Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Piton FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Piton FX. Oke teman-teman, seperti biasa, hari ini sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Kemudian bagi teman-teman yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Pesan Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan update informasi tentang bagaimana cara menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet teman-teman. Jadi untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi kembali tentang P-Network. Ini lagi rame teman-teman ini. Ini kalau kita lihat kemarin tanggal 27 Desember itu Kortim menuliskan di akun Twitternya, jadi kenapa open mainnet atau open network ini lambat, jadi harus dilakukan di kuartal 1 2025 teman-teman. Jadi alasan dari Kortim itu adalah karena jumlah antara pionir yang KYC dan pionir yang bermigrasi itu selisihnya terlalu jauh teman-teman, sehingga akhirnya Kortim memutuskan untuk melakukan open mainnet itu di kuartal pertama tahun 2025. Tetapi di sini ada teguran keras dari seorang pionir. Sebenarnya ini menurut saya bukan teguran, lebih pasnya teman-teman. Ini adalah kritikan keras, kritikan dari akun Twitter yang bernama Dr. Bitcoin dengan follower sekitar 13.300 follower. Jadi beliau mengkritik status yang tidak jelas dari Kortim ini teman-teman. Jadi ini kalau kita akan lihat ini, nah nanti teman-teman pendapat teman-teman gimana. Jadi di sini yang pertama, Dr. Bitcoin ini menjawab dalam kolom komentar dari status yang dilakukan oleh Kortim. Yang pertama dia menyatakan bahwa di sini tidak ada penjelasan apapun yang diberikan oleh Kortim yang dapat membenarkan 6 tahun penantian. Artinya di sini beliau apapun yang menyatakan bahwa apapun yang dilontarkan oleh Kortim itu bahwa penjelasan Kortim untuk menunda open mainnet itu sangat tidak rasional gitu teman-teman. Kemudian beliau menyatakan hormatilah semua pionir yang telah membawa jaringan Pi ke posisinya saat ini melalui promosi gratis, pemasaran, dan adopsi massal. Kemudian menulis atas nama semua pionir, kami menuntut hal-hal berikut ini dari Kortim. Ini ada beberapa tuntutan yang beliau ajukan kepada Kortim. Jadi beliau menyatakan bahwa di sini hormatilah semua pionir. Ini have some respect. Ini kalau kalimatnya seperti ini, yang telah membawa jaringan Pi ke posisinya hari ini teman-teman. Jadi kita tahu bahwa para pionir di seluruh dunia itu telah susah payah selama 6 tahun belakangan melakukan promosi gratis, kemudian marketing, kemudian melakukan barter global consensus value, dan kemudian juga banyak sekali seminar-seminar yang dilakukan, tetapi kok sampai hari ini tidak open mainnet. Jadi beliau mewakili menulis atas nama dari seluruh pionir, kami menuntut hal-hal berikut ini dari Kortim. Yang pertama, masalah open mainnet di kuartal 1 tahun 2025. Jadi beliau menuntut kapan itu tepatnya, jadi tentukan bulan dan tanggal teman-teman. Jadi beliau meminta agar Kortim, ini beliau mengatasnamakan mewakili semua pionir, beliau Dr. Bitcoin meminta agar Kortim memberikan tanggal pasti bulan dan harinya teman-teman. Karena kalau bahasanya kuartal 1 tahun 2025 itu kan kita tidak jelas tanggalnya berapa, hari apa, jam berapa. Jadi beliau meminta ketegasan dari Kortim untuk berbicara secara lugas, jadi jangan bahasa menggantung
seperti status pada tanggal 27 Desember ini. Kemudian tuntutan yang kedua, ini beliau diperlukan lebih banyak pembaharuan, jadi berikan detail update, laporan, dan video terperinci yang menjelaskan apa yang termasuk dalam jaringan terbuka. Ini kelihatannya beliau meminta agar core team itu belak-belakan, bicara apa adanya secara terbuka kepada para pionir yang ada di seluruh dunia. Kemudian poin ketiga, nah ini saya yakin banyak teman-teman yang mengalami, segera perbaiki masalah KYC tentatif secepat mungkin. Ini adalah masalah utama karena banyak pionir yang sudah KYC full, statusnya kembali ke KYC tentatif beberapa kali setelah persetujuan awal. Jadi memang banyak sekali pionir yang mengalami sudah KYC full, kemudian berubah menjadi tentatif. Saya sendiri mengalami sampai 2 kali, teman-teman. Jadi sudah full menjadi tentatif, kemudian full lagi menjadi tentatif lagi. Hari ini kembali lagi menjadi full. Nah, ke depan apakah akan menjadi tentatif lagi, saya tidak tahu, teman-teman. Tapi yang jelas untuk akun saya biarkan saja, ternyata normal-normal sendiri. Jadi kalau teman-teman mengalami kasus serupa, biarkan saja, teman-teman. Nanti kalau dia mau bagus sendiri. Jadi beliau menuntut mengatasnamakan seluruh pionir bahwa tolong segera selesaikan masalah KYC tentatif as soon as possible, sesegera mungkin, teman-teman. Kemudian poin keempat yang beliau lontarkan menjawab mengkritik terhadap core team, yaitu klarifikasi dalam pembaharuan. Jadi pionir telah lelah dengan pernyataan bersyarat selama bertahun-tahun. Saatnya hari ini memberikan update, bersikaplah yang tegas, spesifik, dan terarah. Jika pembaharuan Anda mencakup jika dan tetapi, maka pionir akan menganggapnya bukan pembaharuan, tetapi kelanjutan dari permainan pikiran. Kami telah menanggung ini terlalu lama. Nah ini, jadi beliau ini meminta pada saat Nicholas Vokalis dan core team itu berbicara di video maupun menuliskan status, itu harus bicara yang jelas, teman-teman. Jadi hari ini open minded. Hari ini jadi jangan ada syarat-syarat, karena di sini kita tahu bahwa Dr. Nicholas Vokalis itu dalam berbagai video sering mengatakan akan open minded jika, sebenarnya akan open minded tetapi. Nah, ini ada bahas kata-kata jika dan tetapi, ini dianggap oleh beliau ini adalah continuation of mind game. Jadi ini permainan pikiran. Jadi seolah-olah Pak Dr. Nicholas Vokalis dan kawan-kawan itu sedang mencuci otak para pionir, sehingga tetap berharap memberikan harapan, tetapi tidak kunjung terrealisasi, teman-teman. Jadi ini adalah tuntutan dari Dr. Picoin. Ada 4 item yang beliau tuliskan langsung di bawah status dari core team, teman-teman. Tapi saya lihat di sini kelihatannya core team tidak ada menjawab, teman-teman. Mungkin tidak berani menjawab, mungkin ya. Malah yang menjawab di sini akun-akun Twitter yang followernya cukup besar, seperti P-Network News Global, 33.000 follower. Beliau ini juga menyatakan 100% setuju dengan pendapat dari Dr. Picoin. Oke, bagaimana tanggapan teman-teman terhadap 4 tuntutan ini, terhadap kepada core team dan kepada Dr. Nicholas? Silakan komen di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.